Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah, pada kesempatan setelah salat maghrib ini kita kembali melanjutkan sebagaimana biasanya. Kita akan mempelajari Kitabul Jami' dari Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mana pada kesempatan ini kita memasuki hadis yang baru, yaitu hadis tentang masalah bersin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu akhuhu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Akhrajahul Bukhari. Dan dari beliau, yaitu dari Abi Hurairah, radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah, dan hendaklah saudaranya mengucapkan kepadanya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, apabila saudaranya telah mengatakan kepadanya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan, yakni yang bersin, yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis ini sahih. Hadis yang ada di hadapan kita ini menunjukkan bahwasanya orang yang bersin diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya. Ada 3 cara yang disebutkan oleh para ulama.
dia boleh mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillah ala kulli hal. Artinya alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang yang bersin boleh pilih di antara 3 lafaz ini tadi. Dia boleh mengucapkan alhamdulillah, atau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, atau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Tetapi ucapan yang benar-benar datang di dalam hadis, di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, yaitu alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kira ini lebih baik, karena ini yang disebutkan di dalam hadis. Cukup dia mengatakan alhamdulillah. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang mendengarkan seorang yang bersin dan mengucapkan at-tahmid atau mengucapkan alhamdulillah, dia mengatakan alhamdulillah, maka orang yang mendengarkannya diperintahkan untuk mengatakan yarhamukallah. Ya, mengucapkan yarhamukallah. Di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah orang yang mendengarkan seorang yang bersin dan mengatakan alhamdulillah, wajib atasnya dia menjawab yarhamukallah atau tidak? Di sini ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan hukumnya adalah mustahab, sunnah, mandubah, bukan wajib. Ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan sebagian Al-Malikiyah. Mereka memahami perintah di sini adalah perintah yang sunnah, bukan perintah yang wajib. Sebagian yang lainnya berpendapat bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Kalau sudah ada sebagian yang mengatakan yarhamukallah, maka kewajibannya gugur dari yang lain. Ya. Ini pendapat Al-Hanafiyah, para ulama yang bermazhab Hanafi. Demikian pula Al-Hanabilah, para ulama yang bermazhab Hambali, dan dikuatkan oleh Ibnu Rushd serta Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah. Namun pendapat yang paling dekat, yang paling kuatnya, bahwa perintah di sini adalah perintah wajib aini, fardhu ain. Setiap orang yang mendengarkannya harus menjawab yarhamukallah. Ini adalah pendapat Az-Zahiriyah, kemudian sebagian ulama Al-Malikiyah, dan di antara mereka adalah Ibnu Al-Arabi rahimahullah. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, wa huwa shawab, pendapat yang mengatakan bahwa ini hukumnya adalah fardhu ain adalah yang benar. Lil ahadits sharihah adh-dhahirah fil wujub min ghairi mu'arid,
karena hadis-hadis yang jelas, yang nyata mengenai kewajibannya, dan tidak ada satupun riwayat yang menentangnya. Ya, seperti ucapan Nabi yang telah kita baca tadinya, beliau mengatakan, "Falyaqul lahu akhu." Maka hendaklah saudaranya mengucapkan kepadanya. Ucapan beliau ini tertuju kepada masing-masing personil. Tidak bisa diwakili oleh yang lainnya. Karena beliau menyatakan, "Falyaqul lahu akhu." Maka saudaranya itu harus mengatakan kepadanya. Berarti masing-masing orang harus mengucapkan, "Yarhamukallah." Ini pendapat yang paling dekat, yang paling kuat insyaallah. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang mendengarkan seorang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, dia membalasnya dengan yarhamukallah. Dan orang yang bersin kembali menjawab dengan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ya. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah menunjukimu dan memperbaiki keadaan. Dia membalas doa orang yang telah mendoakannya dengan mendoakannya kembali. Ya. Ini adalah ajaran Islam yang sangat mulia. Membalas kebaikan orang yang berbuat baik. Membalas kebaikan orang yang membuat baik. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam riwayat lain beliau bersabda, "Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, balasi dia dengan yang setimpal. Ajaran yang sangat mulia. Ada orang memberi, kita balas dengan memberi. Ada orang ngasih hadiah, kita balas dengan ngasih hadiah. Ada orang salam, dijawab salamnya. Ada orang mendoakan, dijawab doanya. Masya Allah. Hadza huwal Islam. Ya. Orang ini tadi telah mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Maka dia membalas kebaikan yang sama dengan mendoakannya kembali. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah menunjukimu dan memperbaiki keadaanmu. Ya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang didoakan dengan yarhamukallah adalah orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Nah, masalahnya sekarang apabila ada orang bersin tetapi dia tidak mengucapkan alhamdulillah, apakah kita juga mengatakan yarhamukallah? Ya. Datang dalam riwayat lain, ya, dalam riwayat hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dan juga Al-Imam Muslim, bahwasanya ada dua orang yang bersin di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka salah satunya didoakan oleh Nabi dengan yarhamukallah. Yang lain tidak didoakan oleh beliau dengan yarhamukallah. Ya.
Maka orang yang tidak didoakan oleh Nabi dengan yarhamukallah, dia bertanya kepada Nabi. Ya. Dia berkata, ya Rasulullah, syammatta hadza walam tushammitni. Wahai Rasulullah, engkau doakan orang itu dengan yarhamukallah, sementara aku tidak. Ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna hadza hamidallah walam tahmadillah. Orang ini mengucapkan alhamdulillah, sedangkan engkau tidak. Artinya apa? Kalau orang yang bersin itu, dia mengucapkan alhamdulillah, barulah kita doakan yarhamukallah. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka dia juga tidak berhak untuk didoakan. Ya, dia juga tidak berhak untuk didoakan. Dalam riwayat lain dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dalam riwayat Al-Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum fahamidallah fashammitu, fa illam yahmadillah fala tushammitu." Apabila salah seorang di antara kalian bersin, lantas dia memuji Allah, maka doakan dengan yarhamukallah. Jika dia tidak memuji Allah, maka jangan doakan dengan yarhamukallah. Ya. Nah, pernyataan Nabi alaihi salatu wassalam, kalau dia tidak memuji Allah, maka jangan doakan dia dengan yarhamukallah. Larangan di sini apakah larangan yang menunjukkan keharamannya atau hanya sekedar menunjukkan makruh? Mayoritas para ulama berpendapat bahwa larangan di sini menunjukkan makruhnya saja, tidak haram. Ya. Tetapi pendapat yang lebih dekat insyaallah bahwa larangan di sini adalah larangan yang haram. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, wa zahirus sunnah yuqawwi qawla Ibnul Arabi. Kenyataan di dalam sunnah lebih menguatkan pendapat Ibnul Arabi, yaitu larangannya menunjukkan haram. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yushammit alladhi 'atasa wa lam yahmadillah wa lam yudzakkirhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mendoakan dengan yarhamukallah kepada orang yang bersin tetapi dia tidak memuji Allah, dan Nabi pun tidak mengingatkannya. Jadi enggak perlu diingatkan. Kalau dia bersin lantas tidak mengucapkan alhamdulillah, ya sudah. Dia telah mengharamkan dirinya untuk mendapatkan doa, itu pertama. Dia mengharamkan dirinya untuk mendapatkan doa saudaranya. Yang kedua, dia mengharamkan dirinya dari kebaikan memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Ya. Tidak perlu diingatkan, karena Nabi tidak mengingatkan. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, ya sudah. Ya, dia merugi. Ya. Permasalahannya sekarang, bolehkah kita mengajarinya untuk mengerti adab bersin? Barangkali dia tidak tahu. Barangkali dia belum mengerti. Barangkali dia belum mendengar hadisnya. Mungkin kan? Al-jawab boleh. Ya. Kalau kita lihat sepertinya orang ini belum ngerti, belum paham, ya, maka boleh kita ajari setelah itu. Katakan kepadanya, ya akhi, kalau bersin disunnahkan atau diajarkan kepada kita mengucapkan alhamdulillah supaya engkau mendapatkan
kebaikan. Pertama, kebaikan memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Yang kedua, kebaikan engkau didoakan oleh saudaramu yang muslim. Kalau yang ada di sekitarmu itu hanya satu orang, itu sudah kebaikan yang banyak. Dia mengatakan kepadamu, yarhamukallah. Ya. Apalagi yang di sekitarmu ada orang banyak. Ada 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 10 orang. Masing-masingnya mengatakan yarhamukallah. Ya. Ajari kepada dia hal itu. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dengan sanadnya dari Ibni Humaid. Ya. Beliau berkata, pernah seseorang bersin di sisi Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Tetapi orang ini tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka berkata Ibnu al-Mubarak, "Ish yaqulul 'atis idza 'atas?" Apa yang diucapkan oleh orang yang bersin ketika dia bersin? Lantas orang ini mengatakan alhamdulillah. Maka kata Ibnu al-Mubarak, yarhamukallah. Jadi kalau tujuannya mengajari, tidak masalah. Ya. Nah, kalau dia sudah ngerti, sudah paham, wah ini bareng saya nih ngaji kemarin tentang masalah bersin. Tapi dia bersin kok nggak mengucapkan alhamdulillah, ya sudah, ya nggak usah doa, kan gitu. Ini kayaknya nggak ngerti, karena dia kemarin juga hadir ngaji. Kecuali kalau kita tahu dia lupa kayaknya, ya ingatkan. Ya akhi, antum lupa kemarin. Ya. Kita sudah ngaji kalau orang bersin mengucapkan alhamdulillah sehingga didoakan oleh saudaranya dengan yarhamukallah. Nah. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini para ulama khilaf, ya, tentang masalah apakah yang mendoakan dengan yarhamukallah masing-masing orang atau cukup sebagian orang. Ini tadi sudah kita jawab bahwa yang kuat ini adalah fardhu ain yang artinya harus diucapkan oleh masing-masing orang. Ya, tidak cukup hanya oleh sebagian orang saja. Lantas kenapa seorang yang bersin mengucapkan alhamdulillah? Kenapa dia tidak mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Atau dia mengatakan astaghfirullahaladzim? Atau yang lainnya? Iya. Karena seorang yang bersin itu artinya dia mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya yang dengannya dia merasa lapang. Ya. Merasa longgar. Merasa lebih segar, merasa lebih sehat. Ya enggak? Orang bersin, setelah bersin itu dia merasa plong. Keluar sesuatu yang tidak baik dari tubuhnya. Makanya bersin itu yunashid, artinya membuat orang tambah giat, tambah merasa sehat, tambah merasa kuat. Beda dengan orang yang menguap. Kalau orang yang menguap menunjukkan kelemahan, kelesuan, kemalasan. Ya enggak? Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'utas." Allah itu menyukai bersin. Ya. Wa yakrahu at-tatha'ub, dan Allah itu tidak suka menguap. Fa idza 'atasa fahamidallah fa huqqa 'ala kulli muslim sami'ahu ayyushammitah. Maka apabila dia bersin, lantas dia memuji Allah, merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mendoakan yarhamukallah. Al-hadits. Ya. Karena al-utas, bersin itu adalah indikasi kesehatan, kekuatan, ya, kegiatan. Sedangkan at-tatha'ub,
Orang yang menguap itu adalah tanda kelesuan, kelemahan, malas, dan yang semisalnya. Ya. Coba bedakan. Orang yang bersin merasa segar, merasa plong, merasa kuat kembali. Tapi orang yang menguap, apa yang terjadi setelah menguap? Malas, ngantuk, lesu. Apalagi kalau menguapnya sudah berulang-ulang kali. Ya. Biasanya setelah itu langsung KO. Makanya menguap itu datangnya dari syaitan. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza tasa'aba ahadukum falyakzim." Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah dia menahannya. Karena menguap itu datangnya dari syaitan yang mendatangkan rasa malas, lemah, lesu. Ya. Beda dengan orang yang bersin. Ya. Dan orang yang bersin, seorang yang bersin, barakallahu fikum, diajarkan kepadanya untuk menahan bersinnya. Ya. Hendaknya dia menahan bersinnya dan tidak melepaskannya. Disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad, ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza 'atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala jabhatihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila beliau bersin, beliau meletakkan tangannya atau pakaiannya di atas dahinya, yakni menutupi wajahnya. Ya. Wa khafadha aw ghadda min sautihi, dan beliau menahan suaranya. Jadi jangan dilepaskan begitu saja, tutupi. Ya. Dan tahan suaranya sehingga tidak mengagetkan orang. Baik, itu termasuk adab bersin. Ya, termasuk adab bersin. Lantas mengucapkan apa? Mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah. Bukan seperti ucapan sebagian orang yang tidak ngerti sunnah. Ya, dia bersin lantas mengatakan ayam goreng. Atau apa? Ini latah namanya, ya. Latah. Yang diajarkan oleh sunnah apa? Alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah sehingga mendapatkan doa yarhamukallah. Nah, lantas apabila orang itu bersin lebih dari satu kali, bagaimana? Dia bersin, begitu kan? Alhamdulillah. Lantas kita mengatakan yarhamukallah. Setelah itu dia bersin lagi, asin. Menurut sebagian riwayat dari hadis Abi Hurairah, dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, diangkat hadisnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, yushammatul muslim idza 'atasa thalatha marrat fa in zada fa huwa zukam. Ya. Seorang muslim itu didoakan dengan yarhamukallah hanya 3 kali bersin saja. Kalau lebih daripada itu maka itu adalah flu, zukam. Nah, tapi riwayat ini yang benar riwayatnya mauquf dari ucapan Abi Hurairah, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun banyak para ulama yang berpendapat demikian. Ya. Disebutkan bahwa ini pendapat dari Ibnu Abdul Barr, ya. Kemudian juga Ibnu Muflih. Bahkan beliau menukilkan dari Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, dan yang selainnya. Ya. Juga disebutkan dari Ibrahim An-Nakhai, Al-Hasan Al-Basri,
rahimahumullah. Nah, sayangnya hadisnya adalah mauquf dari ucapan Abi Hurairah. Nah, yang disebutkan di dalam sunnah Nabi, dalam hadis yang warid, yang sabit, yang sahih, hanya didoakan sekali bersin saja. Lebih daripada itu tidak. Karena selebihnya adalah zukam, ya, penyakit flu. Nah, disebutkan dalam hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendengar seseorang yang bersin di sisi beliau. Maka Nabi mengucapkan yarhamukallah. Lantas orang ini bersin kembali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepadanya, "Ar-rajul mazgum." Engkau ini orang yang sedang flu. Kata para ulama, apa maksud ucapan Nabi ini? Maksud ucapan beliau adalah untuk memberikan perhatian agar orang ini mencari kesembuhannya. Ya. Juga makna sabda beliau ini untuk menunjukkan bahwasanya hendaklah dia jangan meremehkan urusan flu-nya tersebut. Nah, hendaknya dia segera mengobati atau dia segera mencari sembuhannya. Ini adalah kasih sayang dan rahmat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Baik. Jadi kalau seorang sekali bersin itu biasanya adalah bentuk keluarnya penyakit dari tubuh, menunjukkan sehat, seger, ya. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali, wah itu sudah flu namanya, ya, bukan sehat lagi, menunjukkan kalau dia sedang sakit. Ya. Nah, kalau dia sakit, boleh mendoakan orang sakit, Allah yashfik. Kita mengatakan kepadanya apa? Allah yashfik. Semoga Allah menyembuhkanmu. Atau kita mengatakan kepadanya syafaatullah. Ya, semoga Allah memberimu kesembuhan. Nah, jadi yang dijawab itu hanya sekali saja, yaitu bersin yang pertama. Baik, barakallahu fikum. Kemudian bagi orang yang bersin, ya, hendaknya di samping dia menahan bersinnya, seperti yang telah kita sebutkan, yakni menutupi wajahnya dan menahan suaranya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hendaknya dia tidak memutarkan lehernya ke kanan ataupun ke kiri, menghadap ke kanan ataupun ke kiri, supaya tidak membahayakan orang yang berada di sampingnya. Ini termasuk adab. Ya. Kalau ada orang di sampingnya sebelah kanan atau sebelah kiri, ya, justru dia jangan menoleh ke arah mereka, supaya tidak membahayakan saudaranya. Ya. Apakah bentuknya nanti mengagetkan, atau mungkin ada sesuatu yang nanti keluar dari mulutnya mengenai saudaranya. Ya. Al-muhim, kalau ada orang di sampingnya, jangan dia menoleh ke kanan ataupun ke kiri ketika dia bersin. Dan hendaknya dia menahannya dengan tangannya, menutupinya dengan tangannya, supaya jangan ada sesuatu yang keluar dari mulutnya dan mengganggu orang lain, atau membuat orang lain merasa jijik, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini semua adalah adab-adab bagi orang yang bersin. Demikianlah ajaran yang diajarkan oleh Islam. Ya. Bahkan dalam urusan bersin sekalipun, ya, Islam itu mengandung ajaran yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat sopan, yang sangat santun sekali. Nah, maka orang yang mengenal sunnah itu indah hidupnya.
Beda dengan orang yang tidak mengenal sunnah. Kalau bersin sembarangan, main sembar-sembur saja ke orang, kan gitu. Belum lagi ngagetin orang. Macam. Ya, udah nggak baca alhamdulillah. Ya, ngagetin orang. Belum lagi ada yang keluar dari mulutnya ngenai orang, kan gitu. Ya, kalau nguap sembarangan. Wah. Hah? Karena nggak kenal sunnah. Tidak ada adabnya, tidak ada sopan santunnya. Beda dengan orang kenal sunnah. Bersinnya sopan. Nguapnya sopan. Bicaranya sopan. Segala sesuatunya sopan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian pernyataan Nabi alaihi salatu wassalam, "Wal yaqul lahu akhu yarhamukallah." Hendaknya saudaranya mengatakan kepadanya yarhamukallah. Bagaimana apabila seorang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah itu adalah seorang yang kafir? Dia bersin, tapi karena sering mendengar kaum muslimin mengucapkan alhamdulillah, dia latah. Sehingga ketika dia bersin, dia juga mengucapkan alhamdulillah. Nah, bagaimana kalau yang melakukan itu adalah seorang yang kafir? Kalau yang mengucapkan itu adalah seorang yang kafir, diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabil Mufrad, dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Ya. Dari hadis Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau berkata, "Kana al-yahudu yata'aqasuna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yarjuna ay yaqula lahum yarhamukumullah." Dahulu orang-orang Yahudi suka bersin-bersin, ya, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sengaja. Ya, bersinnya itu sengaja di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka berharap Nabi mengucapkan kepada mereka yarhamukumullah. Semoga Allah merahmati kalian. Ya. Tentunya Nabi SAW tidak akan mengucapkan itu. Karena orang yang kafir itu jauh daripada rahmat Allah. Ya. Dia jauh dari rahmat Allah. Kalau dia dekat dari rahmat Allah, dia akan diberi hidayah kepada Islam. Karena itu adalah sebesar-besarnya rahmat Allah. Makanya tidak boleh kita mengatakan kepada orang yang kafir rahimakallah. Ya, orang yang kafir itu mal'un, jauh daripada rahmat Allah. Ya. Demikian pula yang meninggal di antara mereka tidak boleh kita katakan rahimahullah. Ya. Karena orang yang kafir itu tidak dirahmati oleh Allah. Atau kita mengatakan almarhum fulan, padahal dia kafir. Nggak boleh. Ya. Bahkan seorang muslim pun ketika dia telah meninggal tidak boleh kita katakan almarhum. Tahu artinya almarhum? Orang yang dirahmati Allah. Seorang yang muslim ketika dia meninggal, kita tidak tahu secara pasti apakah dia sedang dirahmati Allah atau sedang disiksa oleh Allah. Ya kan? Apa yang menjaminnya? Bahwa dia sekarang sedang dirahmati Allah. Ya, jangan-jangan dia sedang disiksa. Kita kan nggak tahu. Dia sedang berada di alam barzakh. Dan alam barzakh itu alam ghaib. Kita nggak tahu bagaimana kondisinya sekarang. Maka jangan mengatakan almarhum. Ucapan yang lebih baik adalah kita mengatakan doa, yaitu rahimahullah. Semoga dia dirahmati Allah.
atau Allah yarhamuh, semoga Allah merahmati dia. Ini doa. Kalau doa enggak masalah. Kita boleh mendoakan seorang muslim untuk mendapatkan rahmat selama dia muslim. Tapi kita katakan almarhum, yang artinya dirahmati Allah, ini adalah kepastian bahwa dia sedang dirahmati Allah. Padahal kita tidak tahu apakah dia sedang dirahmati atau justru sedang disiksa oleh Allah. Ya. Nah sekarang kita kembali kepada masalah orang kafir yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam tidak mau mengatakan yarhamukumullah kepada orang-orang Yahudi itu. Tapi beliau mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi kalau ada orang kafir, dia bersin, lantas dia mengatakan alhamdulillah, jangan salah, hati-hati ya. Jangan mengatakan yarhamukallah. Ucapkan yang lebih baik, yang pantas dengan kondisi dan keadaan mereka. Apa itu? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Ya. Sehingga mudah-mudahan dengan doa kita dia mendapatkan hidayah dari Allah dan memeluk Islam. Baik. Ini yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kita cukupkan dulu untuk pelajaran Bulughul Maram. Di sini ada satu pertanyaan yang ditanyakan tentang materi kita pada sebelum maghrib tadi. Apakah kita boleh berupaya mendirikan negara Islam yang berdalil wajibnya berhukum dengan hukum Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin? Mendirikan negara Islam itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tetapi dia bukanlah satu kewajiban yang harus segera ditunaikan. Dia wajib ketika ada kemampuan. Ya. Dan ketika tidak ada kemampuan, dia tidak menjadi wajib. Karena kemampuan itu adalah tempat bergantungnya sebuah hukum. Nah, sekarang di negara kita ini, pemerintah kita adalah orang-orang Islam. Kewajibannya adalah menerapkan hukum Islam. Ya, itu yang perlu kita ingatkan. Kewajiban mereka adalah menerapkan hukum Islam. Kewajiban kita rakyat, kalau kewajiban penguasa menerapkan hukum Islam kepada rakyatnya, kewajiban kita rakyat adalah berhukum dengan hukum Islam. Ya. Dan bukan kewajiban kita memberontak serta menjatuhkan kewibawaan penguasa dalam perkara-perkara yang mereka menyelisihi hukum Allah Azza wa Jalla. Kewajiban kita rakyat adalah menasehatinya dengan secara baik di hadapannya dan oleh orang-orang yang memang nasihatnya didengar oleh penguasa. Sehingga dengan demikian tidak merusak tatanan kehidupan masyarakat dan tidak pula merusak stabilitas keamanan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu, bersikap memberontak, menjatuhkan kewibawaan penguasa muslimin, menjelek-jelekkan penguasa muslimin, meruntuhkan kehormatan penguasa muslimin, bukan dari Islam. Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam hadits Abi Bakrah yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim rahimahullah di dalam As-Sunnah, beliau menyatakan, man akrama sultan akramahullah, wa man ahana sultan ahanahullah. Barang siapa yang memuliakan penguasa, dia dimuliakan Allah. Barang siapa yang merendahkan penguasa, maka dia direndahkan oleh Allah. Ya. Kewajiban kita rakyat adalah mendoakan kebaikan untuk penguasa.
kewajiban kita rakyat adalah menasehati penguasa dengan cara yang baik. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, kita menyampaikan kebenaran di hadapannya. Menyampaikan nasihat antara kita dengan dia, bukan di hadapan khalayak, bukan di hadapan publik. Karena itu bisa meruntuhkan kewibawaan penguasa. Dan ini adalah prinsip di kalangan ahlus sunnati wal jamaah, meskipun penguasa itu adalah penguasa yang zalim sekalipun. Kata Nabi, engkau tetap mendengar dan taat. Ya. Kata beliau, mendengarlah dan taatlah, wa in akhadha malak wa dharaba dhahrak. Meskipun dia mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Dan Nabi sudah mengkhabarkan bahwa nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang hati mereka itu laksana hati setan, walaupun tubuhnya tubuh manusia. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami mendapati masa itu? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tetaplah engkau berpegang kepada penguasamu dan jamaah kaum muslimin, yaitu masyarakat kaum muslimin, yang mendengar dan taat meskipun dia mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada para penguasa kita sehingga mereka bisa menerapkan hukum Islam, dan semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki keadaan masyarakat kita, masyarakat kaum muslimin sesuai dengan ridhanya dan kecintaannya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.